Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariska Devi Anggita dengan NIM B1B1233062. Di sini saya akan mempresentasikan materi Tata Kelola Keuangan Pemerintahan bab 5 mengenai penerimaan negara. Yang pertama yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, tidak dapat ditarik suatu batas yang tegas terhadap macam-macam sumber penerimaan negara tersebut. Yang kedua yaitu distribusi beban negara. Hal penting dalam menentukan sumber-sumber keuangan negara adalah pemecahan masalah mengenai prinsip-prinsip yang harus ditempuh untuk mendistribusikan beban keuangan negara kepada para anggota masyarakatnya. Kita mulai dengan sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar bagi semua negara manapun juga. Yang ketiga yaitu sistem perpajakan dan politik pajak. Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak, tax base, dan tarif pajak atau tax rate. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak yang dapat berupa penghasilan, barang, kekayaan, dari juga perpindahan hak milik atas barang. Adapun jumlah penerimaan barang pajak adalah sama dengan dasar pajak kali tarif pajak atau T sama dengan B kali R, di mana T adalah penerimaan pajak, B adalah dasar pajak, dan R adalah tarif pajak. Yang keempat yaitu penggeseran beban pajak. Masalah lain yang juga sangat menarik dalam pembicaraan mengenai sistem perpajakan ialah bahwa seringkali terjadi suatu jumlah pajak yang dibayarkan oleh seorang wajib pajak bukan merupakan beban yang ditanggung oleh wajib pajak tersebut, melainkan pihak lain yang menjadi pemikul beban pajak itu. Dengan kata lain, wajib pajak tidak sama dengan pemikul beban pajak. Dalam hal ini, wajib pajak menggeserkan sebagian atau seluruh beban pajak itu kepada orang lain. Selanjutnya yaitu proses penggeseran beban pajak dapat diperinci dalam 4 tahap, yaitu tahap ke-1, beban pajak terletak pada orang yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Tahap kedua berupa penggeseran beban pajak. Ini merupakan proses antara, yaitu pemindahan beban pajak dari pembayar pajak kepada pemikul beban pajak. Tahap ketiga, timbulnya beban moneter yang